Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita melanjutkan kuliah tentang transformasi Z. Kita akan diskusikan pada hari ini adalah persamaan diferensial pada transformasi Z. Nah, Anda lihat di gambar yang ada di sini, di whiteboard ini, di blackboard ini. Misalnya kita punya sebuah sinyal diskrit XK itu yang ada di input. Jadi di sini adalah sinyal inputnya, di sini XK, di sini adalah YK, itu adalah outputnya. Kemudian XK ini punya indeks. Jadi punya indeks itu punya sampling. Jaraknya adalah K. Oke. Kemudian sinyal ini akan masuk ke sebuah sistem. Sistem di sini ada S di sini. Di sini ada S, kemudian ada D di sini, kemudian ada feedback. Feedback dengan feedback sebesar alfa. Oke. Nah, D di sini adalah delay block. Di sini adalah delay block. Ya, D ini adalah delay block. Nah, fungsinya adalah menghold si input sinyal. Sehingga menjadi di sini adalah nanti setelah kita hold di D, di delay block ini, nanti keluarannya adalah Y sama dengan K plus 1. Oke. Nah, pada saat yang sama, sinyal ini kemudian akan, selain dia akan masuk ke keluaran sini, dia juga akan dibalikin, di feedback ke belakang dengan perbesaran, dengan gain sebesar alpha. Kemudian kita feedback, kita balikan lagi ke S. Kemudian kita jumlahkan dengan inputnya XK. Oke. Nah, di sini kita labelkan bahwa nilai inputnya adalah XK, kemudian setelah summation di sini adalah RK, kemudian outputnya adalah YK. Nah, untuk menganalisis sistem ini, pertama kali kita lihat RK. Di sini adalah RK. RK di sini nilainya adalah RK di sini nilainya adalah Y K plus 1. Kenapa? Karena nilai RK di sini tadi kita lihat yang pertama kali XK, pertama kali input ini akan melewati delay. Nah, nilai delay di sini adalah menghold input, sehingga keluaran dari delay di sini di node ini adalah Y K plus 1. Nah, dia akan di feedback lagi ke belakang. Maka nilai RK di sini adalah Y K plus 1. Atau dengan kata lain, sebenarnya di RK sini karena YK plus 1, karena di hold di sini oleh D, sehingga outputnya adalah YK. Oke, dengan kata lain seperti itu. Nah, kemudian dari feedback kita tahu bahwa RK itu sama dengan XK minus alpha kali YK, ya kan? RK di sini adalah adalah XK di sini, XK minus YK kali alfa. Alfa adalah yang di sini ya. Oke. Di mana alfa ini adalah feedback gain. Oke. Alfa adalah feedback gain. Sehingga dengan kita combine dua persamaan ini, maka nilai Y dari K plus 1 itu sama dengan XK minus alfa kali YK. Atau YK plus 1 YK plus 1 ditambah alfa kali YK itu sama dengan XK.
Oke. Ya. Nah, persamaan satu ini, itu adalah first order differential equation. Jadi persamaan diferensial order 1. Oke, jadi ini merupakan persamaan diferensial order 1. Cara ngelihatnya di mana? Di sini ada ini, YK plus 1. Di sini ada YK. Oke. Oke. Misalnya jadi seperti itu tuh, itu adalah untuk menjelaskan persamaan diferensial order 1. Nah, kemudian kita misalkan ada satu contoh soal seperti ini. Oke, sekarang kita punya contoh yang kedua, misalnya sebuah sinyal diskrit XK itu akan masuk ke sistem seperti ini. Maka untuk melihat persamaan diferensialnya dari sistem seperti ini, maka pertama kali kita bisa membuat satu analisis ya, yaitu YK plus 1 mirip 1 sama seperti yang tadi sebelumnya, itu sama dengan VK ya. YK plus 1 itu sama dengan VK. Di sini adalah VK, yang belakang adalah RK. Oke, kemudian VK plus 1 itu sama dengan RK. Oke, kemudian di summation junction di sini S, ini nilainya adalah RK itu sama dengan XK minus A kali VK ditambah B dikali B dikali YK ya. B dikali YK. Oke. Nah, dari persamaan ini, dua persamaan ini, kita bisa tulis bahwa YK ditambah 2 itu sama dengan VK ditambah 1 ya. Atau YK ditambah 2 itu sama dengan RK. Ini V ya. Oke, maka kalau kita substitusi, berarti YK ditambah 2 itu sama dengan dari sini ya. Dari sini kita masuk ke sini. XK dikurangi A dikali VK adalah YK plus 1 ya. Jadi A dikali YK plus 1 ditambah B dikali YK. Oke, atau YK ditambah 2 ditambah A kali YK ditambah 1 dikurangi B kali YK itu sama dengan XK. Maka ini adalah persamaan diferensial order 2 karena ada K plus 2 yang merepresentasikan sistem ini. Oke, kemudian misalnya dari soal yang pertama tadi, di sistem yang pertama ini, kita misalnya ini yang kedua saya hapus dulu ya. Oke, yang kedua saya hapus dulu. Oke. Oke, ini oke. Yang kedua saya hapus dulu. Jadi dari sini
misalkan nilai A itu sama dengan 1 dan nilai B sama dengan 2. Dan XK inputnya adalah unit step. Oke. Maka bagaimana caranya untuk menyelesaikan persoalan seperti ini? Maka kalau kita substitusi dari persamaan ini, berarti YK plus 1 ditambah alfa kali YK sama dengan XK. Kan persamaannya kan ini ya. Maaf. Oh, ternyata ini adalah soal yang mohon maaf. Ini untuk soal yang salah saya. Soal yang ini yang tadi ya. Oke. Saya gambar ulang. Ini untuk soal ini. Oke, jadi ini untuk soal yang ini. Saya hapus. Oke, tadi. Oke, tadi kalau kita substitusi ke persamaan yang tadi yang kita dapatkan, tadi kita mendapatkan persamaannya adalah untuk kasus ini Y K ditambah 2 ditambah A kali Y K ditambah 1 dikurangi B dikali YK itu kan sama dengan XK ya. Oke, sekarang kalau kita masukkan ke persamaannya berarti Y K plus 2 YK plus 2 ditambah alfanya 1 berarti sini YK plus 1 dikurangi B-nya 2 berarti 2 YK itu sama dengan XK-nya adalah 1 ya, karena unit step untuk K lebih besar sama dengan 0. Oke, maka transformasi Z dari YK plus 2 ditambah YK plus 1 dikurangi 2YK itu sama dengan transformasi Z dari unit step ya. 1, 1, 1. Oke, ini berarti K sama dengan 0 kan 1, K sama dengan 1, 1, K sama dengan 2, 1, dan seterusnya. Maka nilai di sini adalah 1, 1, 1. Oke. Transformasi Z dari unit step kan apa? Z dibagi Z min 1. Berarti transformasi Z dari YK ditambah 2 ditambah transformasi Z dari YK plus 1 dikurangi 2 kali transformasi Z dari YK itu sama dengan transformasi Z dari unit step adalah Z dibagi Z min 1.
Oke. Sehingga transformasi Z dari YK plus 2 adalah apa kemarin? Z kuadrat dikali YZ min Z kuadrat kali Y0 min Z kali Y1 ditambah transformasi dari YK plus 1 adalah Z kali YZ min Z kali Y0, ya kan, di yang saya lihat teorinya terakhir, dikurangi 2 kali YZ itu sama dengan Z per Z min 1. Oke. Nah, untuk mengubah ini sama ini saya udah kemukakan ya yang sebelumnya. Jadi Anda mungkin lihat catatan Anda lagi untuk mengubah dari YK plus 2 menjadi bentuk seperti ini. Oke, sehingga saya geser ke atas. Sehingga persamaan ini kalau kita gabungkan menjadi Z kuadrat plus Z min 2 dikali YZ itu sama dengan Z per Z min 1 plus Z kuadrat kali Y0 plus Z dikali Y1 ditambah Y0. Oke, nah untuk bisa menyelesaikan persamaan ini kita harus tahu nilai Y0 sama Y1. Ya kan, di sini kita belum tahu nih nilai Y0 sama Y1. Oleh karena itu misalnya di soal dikemukakan lagi misalnya nilai Y0-nya itu sama dengan 0, biasanya diketahui di soal ya. Dan nilai Y1-nya sama dengan 1 misalnya. Sehingga persamaan ini menjadi Z kuadrat plus Z min 2 dikali YZ itu sama dengan yang belakang kan 0 ya. Y0-nya 0, berarti tinggal Z plus Z per Z min 1. Oke. Oke, kemudian kita pecah nilai yang depan jadi Z plus 2 dikali Z min 1 dikali YZ itu sama dengan Z plus Z per Z min 1. Dan kita dapetin, kita kalikan kanan dan ruas kanan dan ruas kiri, YZ sama dengan Z per Z plus 2 dikali Z min 1 ditambah Z per Z plus 2 dikali Z min 1 kuadrat sama dengan Z kuadrat per Z plus 2 dikali Z min 1 kuadrat. Oke, maka kita harus membuat inverse-nya ya, untuk mendapat solusi dari sequence YK. Berarti di sini adalah YZ per Z itu sama dengan Z per Z plus 2 dikali Z min 1 kuadrat. Sama dengan, Anda bisa menggunakan Heaviside untuk memecah ini, itu 1/3 kali 1 dibagi Z min 1 kuadrat ditambah 2/9
dikali 1 per Z min 1 dikurangi 2/9 dikali 1 per Z plus 2. Silakan Anda menggunakan Heaviside ya untuk mendapatkan ini. Oke. Sehingga kalau kita naikin lagi YZ itu sama dengan 1/3 kali Z per Z min 1 kuadrat ditambah 2/9 kali 1 per Z min 1 Z ya, dikurangi 2/9 kali Z per Z plus 2. Nah, dan kita ingat bahwa inverse transformasi Z dari Z per Z min A itu kan sama dengan A pangkat K. Sehingga inverse transformasi Z dari Z per Z min 1 kuadrat itu sama dengan K. Sehingga YK kita udah inverse sama dengan 1/3 K. Ini kan Z per Z min 1 kuadrat itu kan K ya. Ditambah Z per min Z min 1 adalah A pangkat K. Oke, karena 1 kan ininya 1 berarti 1 pangkat K berarti 1 ya. Berarti tetap 2/9 dikurangi 2/9 kali min 2 pangkat K. Nah, ini berlaku untuk K lebih besar sama dengan 0. Oke, maka kalau kita masukkan untuk Y0 itu kan sama dengan kalau kita masukkan ke persamaan ini itu sama dengan 0. Dan Y1 itu sama dengan 1. Maka sesuai dengan yang awalnya. Maka penyelesaiannya adalah yang ini. Oke, mungkin itu adalah contoh soal dan penjelasan tentang persamaan diferensial pada suatu sistem di transformasi Z atau sistem diskrit. Oke, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.